Framing yang dibuat itu oleh para fuqaha bahwa sholat itu masuk dalam framing ibadah. Konsep-konsep itu sudah berlaku sehingga pemahaman masyarakat umum ya ibadah itu ya sholat. Ya, saya mau bertanya, yang setiap hari, setiap waktu kita ini berjanji kepada Allah. Bahkan Allah juga berfirman yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang saya tanyakan, mengapa pada umumnya kita sebagai umat Islam khususnya ini mengatakan sholat ini ibadah, padahal Allah sendiri mengatakan sholat ini terpisah daripada ibadah. Sholatku, kemudian wanusuki, ibadahku, artinya ini kan terpisah. Jadi mohon penjelasan ataupun penerangan dari Buya, apa yang ini ada apa dengan sholat seperti itu Buya. Jadi ada rahasia apa ini? Tapi pada umumnya itu kita mengatakan sholat itu ibadah, tapi nyatanya Allah mengatakan terpisah daripada ibadah. Seperti itu Buya. Ya. Bagaimana ini? Ini menurut pandangan Buya seperti apa Buya? Terima kasih. Barangkali saya ini ada kesalahan ataupun kurang pas dalam pertanyaan. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang salah? Kita jangan menunjuk dulu. Tapi dalam proses perjalanan bergulirnya peradaban Islam itu lebih banyak yang mengawal adalah para fuqaha dibandingkan ulama. Yang maksud saya ulama itu para saintis, ilmuwan, cendekiawan. Dalam persaingannya para ilmuwan meninggalnya mengenaskan semua kok. Dibantai oleh para fuqaha itu. Yang dituduh zindik, dituduh musyrik segala macam. Iya. Ya nasibnya Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, Ibnu Baja, Ibnu Tufel. Para ilmuwan itu juga matinya mengenaskan semua. Iya. Jadi di mana awalnya? Karena para fuqaha sendiri itu membuat satu framingan para fuqaha ini. Coba silakan baca di kitab-kitab fikih. Itu pertama adalah bab al-ibadat. Kemudian bab munakahat. Ya kan? Kitabus saum, puasa. Kitabus zakat. Ya kan gitu? Betul nggak? Terus lagi jinayat, kriminal, pidana. Kemudian ada lagi ahwalus saksiyah. Jadi framing yang dibuat itu oleh para fuqaha bahwa sholat itu masuk dalam framing ibadah, dimasukkan dalam ibadah oleh para fuqaha itu. Dari mulai wudunya, tayamumnya, ya kan, sholatnya dan sebagainya itu masuk bab ibadah. Nah itu. Jadi kalau Anda ingin memisahkan sholat dari bab ibadah ya sudah sulit ya, sudah sekian ribu tahun lamanya konsep-konsep itu sudah berlaku sehingga apresiasi, sehingga pemahaman masyarakat umum ya ibadah itu ya sholat akhirnya. Sebenarnya ketika orang bertanya, Pak Kiai mohon doa, minta apa? Ya supaya warung saya laris,
kanggo sangu ibadah, kanggo sangu buat bekal ibadah. Pasti yang dimaksudkan adalah sholat. Betul nggak? Ya iya. Padahal sholat maknanya adalah berdoa. Itu persoalannya. Nah, jadi artinya bahwa ya sekarang kita nggak usah merubah fikih lagi, nggak usah, susah untuk dirubahnya, nggak mungkin kita merubah fikih itu. Tapi yang penting kita berwacana sajalah bahwa ibadah-ibadah yang bersifat seremonial seperti sholat, berzikir, berpuasa, berkholwat, kan gitu. Itu adalah seremoni-seremoni, ritual-ritual. Itu adalah tempatnya berbeda dengan ibadah yang bersifat sosial. Ya, yang menghantarkan kita mendekatkan diri kepada Tuhan tuh mana yang lebih efektif? Apakah kita memperbanyak sholat, ataukah kita banyak menolong orang-orang yang susah di alam dunia ini? Cok, iya dong, iya dong, betul nggak? Nah, kenapa kamu memilih sholat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Karena biayanya murah, nggak perlu duit. Tapi kalau nyantuni anak yatim, bantu pesantren, mendirikan sekolah, ya kan begitu, ya, merawat orang-orang gila yang bertebaran di jalan itu, kita kumpulin bikin rumah perlindungan buat mereka. Ya, anak-anak yatim yang cerdas-cerdas suruh sekolah, biayanya miliar-miliar. Ya, ngambil uang dari kantong nih berat. Kalau sholat nggak perlu duit. Ambil air wudhu bayar nggak? Enggak kan? Iya, masuk masjid beli karcis nggak? Gratis. Ya gitu, jadi barangnya Mas Herman luru gratisan bayiku aja. Mencari yang gratis-gratis saja. Dengan tidak mengurangi. Jangan lalu tuh Buya tuh meremehkan sholat, salah pahaman yang baik. Selesai, sholat wajib. Rukun Islam sudah selesai. Tetapi dalam sering saya katakan bahwa orang yang ingin ketemu Tuhan dengan memperbanyak puasa, banyak sholat, mencari mursyid kemana-mana, masuk gunung, keluar gunung, masuk hutan, keluar hutan, ke padang pasir mencari mursyid, pengen ketemu Tuhan, sampai akhirnya mati tidak berhasil. Dipersalahkan oleh Tuhannya sendiri. Kamu salah mencari aku ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Dia nggak bakal ketemu. Coba kamu tengok tetangga kamu yang sakit, kau berikan obat kepada orang yang sakit, engkau sudah ketemu dengan aku kok. Coba kamu datangi temanmu yang meninggal dunia, kau antarkan ke kuburan, sudah ketemu sejak dulu. Salah kamu mencari aku aja ke hutan-hutan. Itu artinya bahwa ibadah sosial itu jalan yang paling mulus untuk menghantarkan kita kepada Tuhan. Percaya nggak? Ada satu kedamaian dan kebahagiaan dalam dirimu ketika engkau berbuat baik kepada sesama. Yuk kita coba besok Anda kasih uang sama anak yatim. Nggak usah banyak deh, 10.000 aja. Nah sini 10.000. Kayak apa dia? Sumringah, gembira, menari-nari. Tataplah wajah anak yatim yang sangat gembira mendapat uang 10.000 itu. Engkau akan merasakan betapa bahagia masuk juga dalam dirimu itu. Iya, kebahagiaan itu kalau dibagikan semakin besar. Betul nggak? Kalau kesusahan dibagikan semakin kecil. Iya, tapi juga semu juga sih. Nah, itulah masalahnya. Jadi akhirnya kita fikih tetap bahwa sholat termasuk bab ibadah. Fikih. Tetapi pikiran kita sekarang mulai dibangun bahwa ibadah itu bukan jenis pekerjaannya. Jangan kau katakan bahwa
Sholat ibadah, kalau macul kerja. Ngaji Quran ibadah, kalau ngajar matematika kerja. Betul nggak? Nah, ini kan dikotomi itu kan itu persepsi Anda. Persepsi Anda sendiri yang membuat garis demarkasi dikotomi mana ibadah mana kerja. Kita menjadi terjebak nantinya. Jadi orang karena dia itu sholatnya hanya hari Jumat saja, sehari-hari tidak pernah sholat berjamaah, ya, pagi jam 4 sudah ke sawah, pulang larut malam. Masya Allah, orang kok gila-gila, hubud dunia, ya, mencari harta berlebih-lebihan sampai enggak ingat sholat. Kita merendahkan orang semacam itu. Nanti dulu, belum final menilai orang semacam itu. Jangan kau anggap hanya engkau yang beribadah, tapi dia itu yang jauh dari masjid, tiap hari di sawah. Nanti dulu belum selesai. Mana yang hebat di mata Allah? Yuk kita lihat. Ya, kamu yang di masjid, sholat bersama tiap hari, rebutan kotak masjid. Dia yang tiap hari ke sawah mencari uang, tetapi setelah uang ada di kantongnya, dia bagikan kepada anak-anak yatim. Dia bantu banyak pesantren. Jadi siapa yang lebih beribadah? Iya. Jadi kalau orang lagi berusaha, semangat yang luar biasa, jangan dulu dituduh hubud dunia. Nanti setelah jadi uang dan uang ada di kantong, baru kita bisa menilai dia itu orang yang beribadah atau orang yang hubud dunia. Itu aja persoalannya kok. Setuju gak begitu? Ya udah. Tetapi jangan sampai salah pengertian bahwa Buya Syakur meremehkan sholat. Enggak, itu mah sudah selesai. Sholat mah sudah rukun Islam yang keberapa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam yang kedua, hukumnya wajib. Sudah selesai, sepakat. Ya kan begitu. Nah, tetapi jangan kamu beranggapan dengan sholat Anda dijamin masuk. Allah tidak menjanjikan orang yang sholat masuk surga. Yang dijanjikan orang yang bertakwa. Betul nggak? Uiddatil jannatu lil muttaqin. Tapi orang yang rajin sholat dijanjikannya dapat neraka wel. Fawailul lil. Ya kenapa? Ya kenapa? Nun? Alladzina hum an sholatihim sahun. Setiap sholat sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Iya, karena lalai. 3 rakaat atau 4 rakaat. Iya, berdiri lagi, duduk lagi, 3 atau 4. Jangan kayak senggot. Ya kan begitu. Sampai kadang-kadang kamu lupa, saya sudah baca Fatihah belum? Setiap sholatnya begitu, an sholatihim sahun. Itu persoalannya. Kemudian apa? Wa yamna'unal maun. Enggan, tidak mau menolong orang, medit. Sembahyang tapi kalau nyumbang orang yurauna, kepengen dilihat orang. Kalau sodako ngajak wartawan 40 dipoto cepet diekspos. Betul nggak? Nah itu persoalannya. Jadi artinya kita kembali lagi, kita tidak bisa merubah pola pikir fikih, sudah begitu. Kita juga menegur di babu siam
Ya, di kitabnya babu siam ya, atau babu saum. Di fikihnya babu siam. Babu siam ya. Tapi kamu kalau niatnya gimana? Nawa itu iya. Kemudian juga fikih takjil, nggak ada dalam Al-Qurannya takjil itu. Ya adanya yang ada itu malah justru menunggu sampai malam sempurna. Wa atimu siyamakum ilal laili, sempurnakan malammu sampai sempurna. Jadi jangan matahari baru masuk separoh Allahu Akbar langsung makan, bukan begitu. Biarkan matahari tenggelam dulu, biarkan langit hitam dulu, jangan sampai masih berwarna merah. Setelah itu baru silakan. Nggak ada takjil tuh. Itu fikih ya sudah. Saya mau nyalain siapa? Orang udah pada mati aja. Diajak diskusi debat juga udah nggak bisa. Betul nggak? Ya sudah. Dan kita ini sepertinya ketika mengkritisi fuqaha itu tercela. Pinter sirat atau pinter Imam Syafi'i. Itu selalu ditanya begitu. Itu tercela kalau kita mengkritisi. Kenapa? Karena para imam juga sebetulnya dimaksumkan juga. Bukan Nabi saja yang maksum, para imam juga maksum. Masa ya Imam Syafi'i salah? Masa Imam Hambali salah? Masa Imam Maliki salah? Jadi mereka tidak boleh salah begitu. Persoalan. Sekalipun Anda mengatakan imam tidak maksum, ya, Anda mengatakan orang Syiah itu keliru ketika memaksumkan imamnya, tetapi ternyata kamu juga prakteknya memaksumkan juga kok. Jujur baik, iya boleh. Itu persoalannya. Ya, jadi itu persoalannya. Ya biarlah itu dalam pikiran kita bahwa sholat apakah bagian dari ibadah atau bukan. Yang penting begini saja kesimpulan saya. Apapun yang kau lakukan, baik sholat, baik puasa, baik sodako, nyantuin anak yatim, jadi tentara, jadi pegawai negeri, jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Apapun yang kau lakukan di dunia, ketika yang jadi majikanmu, bosmu, ya adalah Allah, semuanya untuk Allah, maka apapun yang kau lakukan semuanya adalah ibadah. Itu aja. Makasih, itu aja.